وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. Ibu masih berpikir lagi. Hari raya kenapa sudah begitu bersaut-sautan? Dan malam hari raya seperti inilah Ayu pergi meninggalkan kita. Iya, Selesai sholat, Kamu ampuni dosanya. ibu masih mengingat masa yang sudah lampau itu, mengingat orang yang sudah tak ingat lagi kepada kita. Ibu merasa dia masih ingat pada kita, Nato. Oh iya, minta sih kemana bu? Bentar sih, penjahitan. Minta sih masih saja mengambil baja ikan bu. Bukankah seharusnya dia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah Nato, apabila kali nanti bayarnya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk biaya makan kita sekeluarga kan bu? Oh iya, bagaimana dengan lamaran itu? Sementara sih nampaknya belum bersuami, tapi dari pihak laki-laki terus mendesak ibu. Apa salahnya bu? Mereka kan uangnya banyak. Maaf bu, bukan maksudku untuk menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahnya dulu adalah seorang wartawan, harta dan tanahnya ada di mana-mana. Suatu kampung dulu sangatlah mewah, tapi potongan di depan kencang buru-buru kena uang atau Ibu tidak ingin Tarsi mengalami hal yang sama seperti ibu. Ibu ingin Tarsi bersuamikan saya padanya. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus bu, ada harta, ada budi. Gimana lagi caranya, Nato? Adik Tarsi itu hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi keuangan kita sekarang ini, uang tabungan ibu pun akan segera habis. Ini semua karena ulah ayah. Hingga Mintarsi ikut menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku akan berusaha lebih keras lagi. Kalau saja aku punya uang 1 juta saja. Untuk perkawinan Tarsi 500.000 saja sudah cukup. Saya Tarsi nanti lanjutkan jadi lalu, Nato. Aku kawin bu. Belum bisa memikirkan kawin untuk diri saat ini. Sebelum ibu dan saudara-saudaraku ikut bahagia atas jeripayahku nanti. Aku sudah merasa bahagia kalau kalian kerja. Karena kata orang, kebahagiaan itu akan turun kepada anaknya. Waktu dia datang kita dan malam hari raya, ibu tak tahu apa yang harus ibu lakukan. Maimun pulang lambat hari ini bu. Mungkin banyak yang harus dikerjakannya. Katanya bulan depan dia naik gaji. Betul itu bu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tidak mempunyai biaya, kita tidak sanggup melanjutkan kuliahnya lebih lanjut lagi. Tapi kalau ia mau berusaha, tentu dia akan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Oh iya, aku penasaran. Siapa sih gadis yang sering bersambung itu? Cuma teman bu. Tapi bilang saja pernah sekali denganmu. Sepertinya
tinggi daripada kita. Jadi kalau kamu mau, Udah, buat apa memikirkan perkawinan untuk sekarang ini? Mungkin 10 tahun lagi. tapi jika Mintaris nanti sudah kawin, selanjutnya giliran toh kamu kan lebih tua daripada dia. Suatu dia pergi meninggalkan kita, kemudian kalian semua rasanya hilang akan. Sudahlah Bu, buat apa mengulang kaji lama? Lama menunggu, Bang, Bu. Nah, tidak. Namun berbuka puasa di mana tadi? Tadi berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan kita nanti. Di mana dia, Bu? Mengadakan jahitan. Benar toh. Apa berani? Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang suka benar dengan ayah. Oh, gitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, ia berjumpa dengan seorang tua yang kira-kira berumur 60 tahunan lah. Ia kaget juga karena orang tua itu suka benar dengan ayah. Kemudian orang tua itu menghilang lalu meningkatkan diri dan bermenara banyak. Tidak mungkin dia ada di sini. Bisa juga dia sudah meninggal atau keluar negeri. Sudah 20 tahun sejak dia meninggalkan kita. Ada yang mengatakan dia di Singapura. Iya, itu sudah 10 tahun yang lalu. Kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar dan hidupnya sangat mewah di sana. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Juga pergian, ada lagi kabar tentangnya. Mulai sekarang ini, kemana kita dapat bertanya? Ibu masih ingat kepada yang sebenarnya, Bu? Waktu ayah masih muda, kita suka belajar, tidak seperti kau, Maimun. Dia suka berfoya-foya. Ayahmu dulu sangat disegani orang. Dia suka meminjamkan uang yang sana kemari dan Selama hari raya ini berapa hari kali Burman? 2 hari, Bang. oh iya, ibu lupa. Ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Ibu masuk dulu ya. Pak Tirto bertemu orang tua itu kapan, Mun? Jadi sore, Bang. Kira-kira jam 2:30 lah. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan pakaiannya hampir berwarna putih. Oh, begitu. Abang masih ingat kepada ya, Bang? Tidak ingat lagi aku. Semestinya Abang ingat karena waktu itu umur Abang 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku berusaha untuk melupakannya. Pak Tirto banyak cari tahu tentang ayah. Ya, orang ayah itu seorang yang baik hati. Tapi jika dia berada di sini sekarang, lagi malam hari raya, mungkin dia akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Bentar sih, seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa ini? Benar toh, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan seorang dia. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti dapat dibanggakan. Jangan seperti aku ini yang lulusan sekolah rendah. Aku tidak bisa merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya seorang ayah. Tidak ada orang yang membantu aku. Tapi kau Maimun, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau bisa memenuhi tuntunan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Wah, sudah berbuka puasa semuanya. Lama sekali kamu pulang. Apa yang kamu lagi buat? Waktu aku lewat di situ tadi, ada orang yang melihat di dalam rumah kita. Nampaknya seperti orang pengemis. Orang tua, bagaimana rupanya?
Hari sudah agak gelap, jadi tidak begitu terlihat jelas, tapi orangnya tinggi dan cukup berisi. Coba aku lihat. Siapa Mon? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, mungkin Bu, lupakan sama dia lah, yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu itu, telah banyak kenangan yang telah ibu lalui. Bagaimana ibu bisa melupakannya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa benar ini rumah Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Tina, engkau Tina? Saleh, engkau Saleh. Iya, Kau sudah berubah, Saleh. ini aku Tina. 20 tahun percayaan kita merubah wajahku. Dan ini semua tentunya anak kita kan? Iya, mereka semua adalah anak-anakmu. Mari duduk. Apa? Aku udah duduk Tina. Tentu saja boleh. Mari. Anak ayah kalian pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Dulu waktu aku pergi, engkau masih sangat kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum bisa berdiri. Dan Nona ini siapa? Saya minta sih, ya. Mutarsi. Iya, aku dengar dari jauh bahwa aku memiliki seorang anak lagi, seorang putri. Engkau sangat cantik Mutarsi, seperti ibumu di waktu muda. Aku senang sekali, tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku juga tak tahu apa yang harus aku lakukan. Anak-anak semua sudah besar seperti ini. Rasa inilah bahagia yang paling besar. Iya, nampaknya anak-anak besar-besar juga walaupun ayahnya. Karena aku sudah menjadi orang yang pandai sekarang. Nato menjadi perusahaan tenang, dan Maimun tidak pernah tidur tulas, selalu menjadi yang pertama selama ujian. Mereka semua sudah punya penghasilan masing-masing, dan dari sinilah kemampuan untuk menjahit. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dan memiliki berpuluh-puluh karyawan. Namun naas bagiku, toko itu habis lenyap terbakar, tak tersisa satu apapun. Lalu seolah-olah belum puas menyerahku dalam lembaga kesengsaraan. Saham-saham yang kubeli harganya merosot jauh sehabis perang ini, dan segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sedangkan aku sudah tua dan tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tiba-tiba tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti merindukan kasihku. Maukah engkau memberikan segelas air untukku, Bu Narto? Hanya engkau yang tidak. Nato, harusnya engkau bergembira, nak. Sudah semestinya ayah kembali kepada anak-anaknya setelah sekian lama tidak bertemu. Jika Narto tak mau, engkau saja Maimun. Tolong ambilkan air segelas.
Baik ayah. Maimun, kapan kau punya seorang ayah? Narto! Kami tidak punya seorang ayah, Bu. Kapan kami punya seorang ayah? Narto! Apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, kataku. Kalau kami punya seorang ayah, lalu apa perlu kita menjadi budak orang selama ini? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam sungai. Untung ibu cepat sadar. Dan jika kami punya seorang ayah, lalu apa perlunya aku menjadi budak waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya seorang ayah. Kami hidup dalam keadaan sengsara. Rasa gembira sedikit pun tidak ada. Dan kau Maimun, lupakah engkau waktu berdiri di sekolah rendah dulu? Engkau menangis karena tidak mampu membeli kelereng seperti kawan yang lain. Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang robek dan tambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, lalu apa perlunya kita marah sama ini? Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua karena ulah ayahmu. Ayahmu yang mesti disalahkan. Lalu kemudian aku menjadi budak suruhan orang dan ibu menjadi babu mencuci pakaian orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kepada dunia bahwa aku bisa memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, hidup kita sungguh sangat-sangat tersiksa. Maka kalau jika kita punya seorang ayah, maka ayah itu adalah suku yang sebesar-besarnya. Tapi Bang, lihat, ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Bang Narto. Maimun, seringkali kau mengucapkan kalimat ayah pada orang yang tidak berarti ini hanya karena ada seorang tua yang datang ke rumah kita dan ia mengatakan kalau ayah kita, padahal ia tidak kita kenal sama sekali. Tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apa kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Jangan begitu keras, Bang Narto. Jangan kau membela-bela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayai selama ini. Dari hasilku menjadi kuli dan kacung suruhan orang. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Kau menyakiti hatimu, Bang. Kau ikut pulang membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak selama ini menjadi ayahmu. Baiklah, peliharalah orang itu jika kalian benar cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan dulu pahit dengan kehidupan karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi biarlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai seperti aku ini. Aku memang berdosa dulu itu, dan aku mengaku itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari itu aku untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi sekarang benar katamu Narto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud supaya aku diterima di tempat yang aku tidak hendaki lagi. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, aku dulu yang pernah dihormati, seorang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Biarlah aku pergi. Inilah jalan terbaik. Aku tidak akan mengganggu kebaikan aku lagi. Jika Bang Narto tidak mau menerima ya, akulah yang menerima ya. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau pernah bertolong dari orang seperti ini? Aku pernah menerima tamparan, tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji darah pun tak pernah apa-apa mengenai dari dia. Bang Narto, kita lah darah dagingnya. Bagaimana menurut dia kepada kita? Kita tetap anaknya yang harus merawatnya.
hanya mengganggu kebahagiaan dan kedamaian aku saja. Biarlah. Ini aja yang terbaik. Ayah, ayah punya uang. Ayah sudah makan. Kemana ayah mau pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku hanya seorang pengisi sekarang. Seharusnya aku memang mau masuk dalam rumah ini. Rumah yang pernah aku tinggalkan dulu. Aku sudah lemah, tua dan sadar. Langkahku terlalu kembali. Ya, sudah 3 hari aku beri depan sana. Malu saat untuk masuk dalam rumah ini. Tapi biarlah. Aku sudah terlalu tua dan Pada malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang ini baik kena angin topan. Tapi dia tetap sendiri pun. Bang, bagaimana abang? Dia udah pernah memaafkan ayah. Besok sudah hari raya, semestinya kita berusaha memaafkan. Apa tidak kasihan? Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ke arah sebelas kasihan. Tidak ke arah tanggung jawabnya terhadap adik-adiknya yang tidak berdaya lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, aku suruh dia pergi. Dia ayah kita, bang. Ayah kita sendiri. Jangan kalian aku ini sebagai terdakwa. Kenapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah melupakan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih dia atau aku. Tidak. Aku akan panggil yang berdua. Aku tidak peduli apa yang aku lakukan. Kalau dulu urus saya atau kalau aku mau. Aku akan panggil yang berdua. Ayah berpulang. Ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, bang? Sana. Maimun, mana aku mendapatkan baju dan topi ini? Jadi, ayah meloncat ke dalam sungai. Dia tak tahu menerima penghinaan dariku. Dia yang angkuh. Ya, aku seperti diriku juga. Aku telah membunuh ayahku sendiri.